Janji Bakti Rejondan. Sosiodrama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Kabupaten Sleman. Naskah Sutradara Purbantara Surang Utara. Sehari setelah agresi Belanda II dilancarkan dan ibu kota Republik Indonesia berhasil dikuasai oleh Belanda, maka pada tanggal 20 Desember 1948, kantor pemerintah Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Bapak KRT Projodiningrat berpindah ke rumah Bapak Mertodiarjo di Dusun Nangsri Kidul. Saiki kamu jadi jenenge macul kemenge raja mak kiriman iki ora teko-teko. Sowan iki penane ing sawah iki ngopo? Dolan anakmu. Gawane pirang-pirang Saiki kamu jadi jenenge macul kemenge raja mak kiriman iki ora teko-teko. Sugeng-sugeng Pak Bupati, Pak Bupati rawuh. Penginjing Pak Bupati. Penginjing Pak Bupati, badhe tindak pundi? Belanda telah menguasai Yogyakarta. Ini berarti Republik ada di tangan penjajah. Bagaimana kondisi Kecamatan Turi, Pak Wedono? Arsip kecamatan sudah kami amankan. Untuk sementara Kecamatan Turi kita pindahkan ke Karanggawang. Di Karanggawang juga sudah kita dirikan pos PMI. Kita pinjam rumah Mbah Mangun di Kromo. Bagaimana kondisi pos PMI kita, Pak Mantri Suwandi? Obat-obatan dan relawan kesehatan mencukupi, Bapak Bupati. Dari Kepolisian Sleman selalu siap melakukan pengawalan, Pak Bupati. Sementara kita tinggal di pos rumah Bapak Merto Senjoyo. Apik. Kabeh harus waspodo dan ngati-hati. Walaupun kita berada di tempat aman, bukan berarti kita terbebas dari pantauan musuh. Belanda itu julik. Mereka akan memanfaatkan para pengkhianat untuk memata-matai kita. Merdeka! Merdeka! Ada apa, Mayor Suroyo? Kalangan tentara, pelajar, dan pemuda telah sepakat untuk mempertahankan Girikerto dari ancaman Belanda. Mohon aran dan restu Bapak Bupati. Baiklah. Bersatunya tentara, pelajar, dan para pemuda dalam kekuatan melawan Belanda harus selalu bahu-membahu. Hilangkan ego, satukan prinsip, lawan Belanda. Pasukan ini saya beri nama pasukan Poncowati. Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati. Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak? Dari atas pohon kelapa saya melihat ada pergerakan mobil bergerak dan suara tembakan dari saking lor wetan. Ya, tempat kita sudah diketahui musuh. Nangsri Kidul sudah tidak aman lagi. Itu pasti pergerakan pasukan Belanda dari markas Kaliurang. Kita bergerak ke Wonokerto lewat kebun dan sawah, tanpa kecuali. Lalu, mobil Pak Bupati? Tenggelamkan saja di Kali Adem.
hilangkan semua jejak. Sekarang juga, berangkat! Senin Legi, 3 Januari 1949. Dari markas tentara di Kaliurang, Belanda berkekuatan 1 peleton menyerbu ke Nangsri Kidul. Belanda menyerbu dengan sistem guntingan melalui 3 jalan. Pasukan pertama dari Dusun Kemiri Kebo, Mincon, Nangsri Lor ke Nangsri Kidul. Hai, kamu tua bangka? Kula tuan. Siapa kamu? Kenapa jalan mengendap-endap? Kula Kromo. Kula Kromo tuan, madosi anak kula tuan. Di mana Nangsri Kidul? Mriko tuan. Mana Nangsri Kidul? Mriko tuan. Kromo, di mana Nangsri Kidul? Mriko tuan. Allahu Akbar. Berhenti! Berhenti! Iya tuan. Kenapa berlari? Kamu orang laskar ya? Bukan. Saya mau ke rumah saudara di Soprayan tuan. Soprayan? Apa ini kampung? Dan mana Nangsri? Babatan tuan, Nangsri Kidul sana. Bagus. Kamu orang boleh pergi. Allah Akbar, Merdeka. Hei, ekstremis gila! Kamu orang benar-benar gila. Jam segini masih tidur? Saya sakit tuan. Sakit? Hahaha. Bangun. Di mana Bupati? Saya tidak tahu tuan. Tidak tahu? Hahaha. Kamu buta ya? Bangun. Kemana Bupati? Tuan, walaupun tuan berteriak-teriak sampai telingaku robek, tidak akan kukatakan di mana Bupati. Jalan, katakan di mana Bupati. Tuan, walaupun tuan mengambil nyawaku, tak akan ku beritahu di mana Bupatiku. Merdeka! Tanggal 11 Maret 1949, Peleton H2 Akademi Militer bermalam di Sindon, Selomartang. Pagi harinya, melalui Giyan menuju markas Belanda Kaliurang.
komandan kita Pak Nawawi kena penyakit malaria. Kini dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Dinjiwan. Kalian harus bisa jaga kesehatan, siapkan fisik dan mental. Berdasarkan instruksi dan petunjuk pimpinan komando di Tunjungan, saya diberi tugas sebagai pimpinan peleton H2 ini. Berita dari Nang Sri Kidul bahwa Belanda dari markas Kaliurang telah menyerbu pemerintahan kabupaten. Setelah beberapa hari di Mangungsari, Wonokerto, kini Bapak Bupati Projo Diningrat berada di Candi Harjo Binangun. Kita harus ambil langkah, jangan biarkan Belanda leluasa menguasai Sleman. Kami dari tentara pelajar siap di belakang Komandan Sormin. Bagus. Pemuda-pemuda tentara pelajar di bawah komando Saudara Gunawan Wibisono menjadi satu dengan Regu Sumitro. Siap, kerjakan. Para kadet siap menjalankan perintah komandan. Walaupun trauma pertempuran di pelataran belum semuanya pulih. Kami dari Laskar ada sekitar 17 personil, Pak Sormin. Menunggu perintah. Pak Daud, posisi Laskar sangat strategis untuk saling memberi informasi antar pasukan sekaligus mengamankan warga. Saya yakin Laskar Pak Daud sudah cekatan melakukan itu semua. Siap, Pak. Sebelum matahari terbenam, kita harus sudah sampai Wisma Argopeni dan Wisma Dr. Sukiman di Kaliurang. Semuanya kerjakan. Tunggu, Pak Sormin, ada surat dari Mayor Sukasno. Di utara kita, tepatnya di utara Kampung Gian, ada tentara Belanda. Kita diperintahkan untuk berputar ke timur, ke tempat Mayor Kasno. Segera kerjakan. Bersamaan pergerakan peleton H2 ke arah timur, Belanda menyerang dari arah utara Dusun Gian. Kita mundur, Komandan. Pasukan Belanda jauh lebih besar. Jangan, no. Kita harus tetap bertahan. Mundur berarti sama halnya kita bunuh diri. Pasukan kita sebagian telah mundur, Komandan. Kita harus mundur. Semuanya bertahan mati-matian. Jangan menembak musuh sebelum cukup dekat. Semuanya mundur! 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 Mundur, kami Komandan. Kita mundur. Regu Sumitro mundur ke timur. Naas bagi Vandrik Kadet Sukotriwarna ketika menyeberang jalan, tembakan Bren menyambutnya. Dia dipapah menuju pesawat. Tapi apa daya, Gunawan Wibisono tak mampu terus memapahnya. Vandrik Kadet Sukotriwarna terpaksa ditinggal di tumpuan jerami.
Pagi harinya, suasana dusun Giang lengang, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Sementara di tengah persawahan, Suko Triwarno berdiam diri, menahan sakit, sambil menanti nasib apa gerangan yang menimpanya. Waduh, pari kok mosak masih. Mbok iya, yen dolanan perang-perangan ki mbok iya ning kutha. Sing rame, senenge kok do ngrepotke wong cilik. Lumrah tumrap wong urip, dumunung satengah papan, kang rasa cukup butuhe ngenteni rezeki tiba. Lamun tanpa makarya sengara bisa kepethuk, kang mangkono bundelana. Aduh, tolong. Ladalah, ana apa kisana? Kaki saya terluka, Pak. Brand Belanda membuat saya tak bisa berjalan. Tulung. Ana tentara ketembak, tulung. Warga berdatangan memberi bantuan. Tak lama kemudian, datang pula Komando Daerah Militer Ngemplak, Leda Kumpul Karjono, yang juga alumni Akademi Militer. Vandrik Kadet Suko Triwarno dibawa ke Palang Merah Jiwa. Sementara itu, di markas Akademi Militer, sejak tertawannya Letu Sarsono, maka pimpinan Kompi Akademi Militer dipegang oleh Leda Wiyoko. Di bawah kepemimpinan Leda Wiyoko, rencana penyerbuan markas Belanda di Kaliurang. Sudah saatnya kita untuk melupakan peristiwa pelataran yang memakan korban saudara-saudara kita, termasuk Vandrik Kadet Hussein. Trauma memang masih ada, tapi semangat menggelora para kadet adalah senjata ampuh melawan Belanda. Betul, Leda Sunario. Kita harus segera menghilangkan kesedihan. Leda Sormin, bagaimana kondisi peleton H2 setelah peristiwa Giyan? Peleton kami dalam keadaan siap menjalankan komando. Baiklah, kita serang markas Kaliurang. Peleton Z di bawah pimpinan Leda Sunario melakukan penyerangan pos Belanda di Villa Dr. Sukiman. Siap, kerjakan. Peleton H1 bersama saya melakukan penyerangan Villa Argopeni. Sedangkan peleton H2 di bawah pimpinan Leda Sormin melakukan pencegatan di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Siap. Peleton H2 sudah terkonsentrasi di Kampung Abean Jalan Kaliurang. Lalu, kapan penyerangan ini kita lakukan? Sabtu malam Minggu, 30 April. Hari itu hari ulang tahun ke-40 Ratu Juliana, Ratu Belanda. Malam itu, Belanda keparat itu pasti melakukan pesta. Saat itu Belanda kita serang. Tanggal 30 April 1949, bertepatan dengan ulang tahun ke-40 Ratu Juliana,
diadakan pesta semalam suntuk tentara Belanda di Villa Kaliurang. Di tengah pesta sang ratu itulah, Peleton Z di bawah pimpinan Letda Sunario menyerang Wisma Dr. Sukiman. Sementara Peleton H1 di bawah komando Letda Wiyoko menyerang Villa Argo Pen. Belanda terjepit. Mereka meninggalkan Kaliurang menuju kota Yogyakarta. Ngabean Jalan Kaliurang, Belanda dicegat Peleton H2 pimpinan Van Drik Kadet Bison. Belanda Ocar Kaci. Sementara itu, tentara pelajar pimpinan Ali Adi selalu memindahkan markasnya antara lain di Kembangaran, Ngepas, Bunder, Balong, Derok, Polowiki, Ngetiran, dan Erjondana. Tujuan dari pemindahan konsentrasi ini berkaitan dengan strategi perang yang dijalankan di mana tentara pelajar mengadakan perang gerilya
untuk menghindari perang frontal dengan pasukan Belanda. Pada tanggal 29 Mei 1949, Belanda menyerang daerah Rejondan. Bagi beberapa tentara pelajar di antara ke-8 orang tersebut adalah Harsono, Suwono, F.X. Sukabdi, Suroy, Supanoto, Daryono, Sunarto, dan Alibas. Mereka gugur sebagai usuman bangsa. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan Hirjondani, aku berjanji akan kubaktikan jiwa raga ini demi kejayaan
sejati. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari Balan Pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan